Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Rasul Paulus memberikan satu adjust kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kalau tidak hati-hati, jemaat ini semua akan tersinggung. Tidak semua orang mau di-adjust dengan hidup dalam dosa. Kalau kita menuduh-nuduh orang, mereka hidup dalam dosa, belum tentu mereka bisa menerima. Tapi luar biasa otoritas yang dahsyat dari kehidupan Rasul Paulus sebagai Rasul Tuhan. Dia mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa dahulu kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini luar biasa. Dan firman Tuhan juga boleh menegaskan Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Atau sebaliknya telah kehilangan kemuliaan Allah dan juga telah berbuat dosa. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalau kita tidak mau berubah, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, itu benar-benar pasti dalam kehidupan kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh apapun juga, kecuali hanya dengan pengorbanan daripada Kristus sendiri melalui darahnya yang kudus. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita juga mengucap syukur. Yang dahulu kita hidup dalam pelanggaran dan juga dosa-dosa kita. Dengan pengorbanan Kristus, Dia mati di atas kayu salib. Dia rela memberikan segenap hidupnya. Dia membayar semuanya dan kita boleh menjadi bebas. Kita boleh mendapatkan pengampunan. Ini yang harus kita syukuri. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalaupun kita sampai hari ini masih hidup di dalam pelanggaran dan dosa, mari kita boleh datang kepada Dia dan kita boleh berkata, Tuhan ampuni saya. Basuh saya dengan darah Tuhan Yesus. Masuklah Engkau Tuhan Yesus dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bawa saya dan urapi saya dengan Roh Kudus sehingga saya boleh hidup menyenangkan hatimu. Ini luar biasa. Mari kita tinggalkan pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa yang mengikat hidup kita dengan cara kita minta ampun kepada Tuhan dan kita minta Roh Kudus membimbing kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Nah, mulailah untuk belajar firman Tuhan. Mulailah membangun kehidupan dalam doa. Mulailah belajar menyembah Tuhan. Bahkan juga di dalam gereja kita mulai belajar melayani. Kita mulai belajar bersama-sama firman Tuhan. Sehingga kita terus maju di dalam Tuhan. Supaya kita terus mengalami banyak berkat-berkat dan juga terjadilah pemulihan hidup kita yang luar biasa. Dari kehidupan yang penuh dengan pelanggaran dan dosa, kita menjadi pemenang. Kita hidup dalam kebenaran dan kita mendapatkan jaminan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena Yohanes 3:16 berkata bahwa hanya Dia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya Dia yang percaya atau kita yang percaya yang memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Kristus Yesus telah ada dan telah siap untuk memberikan pengorbanan hidupnya demi menyelamatkan kita semua. Jadi sahabat-sahabat dalam Tuhan, jemaat di Efesus mendengarkan firman Tuhan ini dan saya yakin ada banyak orang berubah dan bertobat dan mereka boleh datang dan kembali kepada Tuhan. Demikian juga kita semua sahabat-sahabat dalam Tuhan, kita juga mau berubah, mau bertobat
dan kita mau mengiringi Tuhan dengan setia sampai Tuhan memanggil kehidupan kita. Hamba mau berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat dalam Tuhan dan kami semua. Biarlah kami tinggalkan semua pelanggaran-pelanggaran kami dan dosa-dosa yang kami lakukan. Dan kami boleh minta ampun kepadamu. Kami minta darah Yesus menyucikan hidup kami. Dan juga kami mengundang Yesus masuk di hati kami. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami berterima kasih. Karena Engkau begitu baik. Karena Engkau begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.